Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Apriansyah dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk ke pembahasan hak dan kewajiban warga negara, terlebih dahulu kita mencari tahu pengertian dari warga negara itu sendiri. Pengertian warga negara. Jika kita memasuki suatu wilayah, tentunya pasti terdapat penduduk, ya, terdapat orang-orang yang mendiami suatu wilayah. Nah, biasanya orang-orang yang mendiami suatu wilayah itu disebut warga atau penduduk. Nah, warga dalam cakupan negara atau bangsa disebut warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan atau tempat tinggal dan sebagainya yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara. Jadi, warga negara itu adalah penduduk suatu bangsa atau suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki status yang sah di negara tersebut. Nah, untuk status dari warga negara itu disebut warga negaraan. Setelah kita mengetahui pengertian tentang warga negara itu seperti apa, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara serta contohnya dalam perundang-undangan. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup manusia. Setiap manusia memiliki hak yang harus mereka dapat dan setiap manusia juga memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan. Hak adalah suatu hal yang mutlak dimiliki. Sekali lagi, hak adalah suatu hal yang mutlak dimiliki oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus mereka lakukan atau suatu hal yang harus mereka tunaikan dengan merasa penuh tanggung jawab. Jadi secara simpelnya hak itu suatu yang kita dapat, sedangkan kewajiban itu hal yang kita kerjakan. Korelasi atau hubungan antara hak dan kewajiban ini memiliki hubungan. Jika kita ingin mendapatkan hak kita harus menunaikan kewajiban kita. Sedangkan jika kita sudah selesai menunaikan kewajiban kita berhak mendapatkan hak kita. Namun pada realitanya masih terdapat hak-hak penduduk atau hak masyarakat yang belum terpenuhi. Bahkan mereka ada juga yang sudah mendapatkan hak mereka, tapi mereka belum menjalankan kewajiban mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara pada setiap manusia, ya termasuk dalamnya warga negara. Saya akan menjelaskan pengertian hak warga negara terlebih dahulu. Ada tidak sih perbedaan antara hak dan hak warga negara? Tentunya terdapat perbedaan dari pengertian. Jika pengertian hak secara umum jelas, pengertian ini secara luas. Sedangkan pengertian hak warga negara ini lebih mengerucut atau spesifik. Pengertian hak warga negara adalah suatu hal yang harus didapatkan seorang warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara sudah tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang 1945. Pada Undang-Undang 1945 pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya yang sudah syarat-syaratnya sudah tercantum dalam
undang-undang. Itu dalam pasal 28 Undang-Undang 1945. Berikut ini saya akan menyebutkan hak warga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama itu ada hak dalam berserikat atau berkumpul. Yang kedua, hak persamaan di depan hukum. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi dalam bela negara. Yang kelima, hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang keenam, itu ada hak untuk mendapat pengajaran atau hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Selain dalam Undang-Undang 1945, juga terdapat hak warga negara dalam perundang-undangan yang lainnya. Misalnya, hak perorangan atau kelompok dalam menyuarakan pendapat mereka sebagai bentuk hak berdemokrasi. Pasal ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Yang kedua adalah hak untuk memilih wakil rakyat, misalnya seperti DPR, MPR, atau DPRD. Yang ketiga adalah hak ikut serta dalam pemilihan MPR, DPR, dan DPRD. Yang keempat adalah hak memperoleh tempat tinggal. Yang kelima, hak memperoleh bantuan hukum. Yang keenam, hak untuk memanfaatkan sarana hukum. Yang ketujuh adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Yang kedelapan, hak untuk memperoleh layanan dari pemerintahan. Yang kesembilan, memperoleh perlakuan yang baik. Yang 10, memperoleh hak untuk berusaha. Yang 11 adalah hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan atau penyiksaan. Setelah tadi kita mendengar tentang hak warga negara dan contohnya dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu hal yang harus dilakukan atau ditunaikan seorang warga negara dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara ini sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945. Saya akan menyebutkan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain dari Undang-Undang 1945 juga terdapat kewajiban negara dari peraturan perundang-undangan yang lainnya. Berikut adalah kewajiban warga negara berdasar peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang pertama adalah kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kewajiban menghargai orang lain. Yang ketiga, kewajiban memelihara kelestarian lingkungan. Yang keempat, kewajiban menjaga dan merawat fasilitas umum. Yang kelima, kewajiban memenuhi panggilan hukum. Yang keenam, memiliki kewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak menghargai hak asasi orang lain. Yang kedua, tidak ikut serta dalam bela negara. Yang ketiga, tidak ikut serta dalam pembangunan nasional. Yang keempat, melakukan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melanggar peraturan lalu lintas. Yang keenam, tidak membayar pajak. Yang ketujuh adalah melakukan perusakan fasilitas umum atau lingkungan. Berikut ini adalah penyebab terjadinya pengingkaran atau pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama, rasa nasionalisme yang rendah. Ya tentunya jika rasa cinta terhadap negeri ini rendah, kita tidak akan peduli terhadap negeri ini dan akan melakukan tindakan yang merugikan negara dan tentunya orang lain.
Yang kedua adalah rasa kesadaran yang rendah. Rendah kesadarannya akan kewajiban mereka. Mereka menganggap sepele tentang kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang ketiga, tingginya sikap egois. Ya, masyarakat atau warga negara ini lebih mementingkan atau lebih menggaungkan hak mereka ketimbang kewajiban mereka. Mereka lebih meminta hak tapi tidak melakukan kewajiban. Rapat tidak menghargai orang lain. Ya, kita banyak sekali warga negara atau masyarakat yang tidak menghargai hak orang lain. Contoh paling kecilnya adalah ya menyerobot antrian lah. Itu salah satu contoh terkecil. Yang kelima adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, biasanya kalau penyalahgunaan kekuasaan ini akan terjadi korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Berikutnya adalah penanggulangan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah memaksimalkan semaksimal mungkin peran dari KPK, Komnas HAM, KPAI, dan lembaga sejenisnya. Yang kedua adalah meningkatkan pengawasan dari tingkat RT sampai tingkat pemerintahan. Yang ketiga adalah meningkatkan dan menyebarkan prinsip hidup bernegara kepada masyarakat. Yang keempat, hukum di Indonesia harus ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada lagi istilah pandang bulu, tidak ada lagi istilah hukum dibayar, tidak ada lagi istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak ada. Semua warga negara, semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu memiliki hak yang sama di depan hukum. Yang kelima adalah mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tentunya peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Yang keenam adalah menghargai antar sesama. Kita harus menghargai orang lain, menghargai sesama tanpa memandang dia dari suku apa, dia dari ras apa, dia dari agama apa, dia dari golongan apa. Kita harus menghargai sesama tanpa memandang ras, suku, agama, atau golongan apapun itu. Sekian. Bukan hanya warga negara saja yang memiliki hak dan kewajiban. Negara juga memiliki hak dan kewajiban kepada masyarakatnya atau warganya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, terdapat hak dan kewajiban negara atau suatu bangsa. Berikut adalah hak negara atau pemerintahan. Yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan kenyamanan umum. Yang kedua, negara memiliki hak untuk memaksa warganya untuk patuh dan taat terhadap hukum. Yang ketiga, negara berhak melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat orang banyak. Selain hak, berikut ini adalah kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah melindungi wilayah dan warga negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, menjamin kemerdekaan bagi pemeluk agama. Yang keenam, membiayai pendidikan dasar. Yang ketujuh, menyelenggarakan pendidikan nasional. Yang kedelapan, memprioritaskan biaya sekitar 20% untuk pendidikan. Yang kesembilan, memajukan pendidikan dan kebudayaan. Yang kesepuluh, menyediakan fasilitas umum demi masyarakat. Berikut ini adalah kasus pelanggaran kewajiban negara. Yang pertama, tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Ya, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, negara harus bisa menjangkau daerah sepelosok apapun itu untuk pendidikan. Tonggak utama dari suatu bangsa adalah pendidikan. Yang kedua adalah dikuasainya sumber daya alam oleh asing. Negara memiliki hak penuh terhadap sumber dayanya. Jika sumber dayanya dikuasai oleh asing atau dieksploitasi oleh asing, negara sudah melanggar kewajibannya. Yang ketiga adalah fasilitas layanan publik yang tidak merata dan tidak layak. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang lengkap dan layak.
karena fasilitas publik ini akan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas publik. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang hak dan kewajiban warga negara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang terhormat Ibu Cut, yang sudah memberikan pengajaran dan sudah memberikan materi-materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila dalam proses perekaman terdapat kesalahan atau pengucapan yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.